Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, siapkan 600 ml santan dari 1 butir kelapa, lalu tuang 200 ml santannya ke dalam panci, tambahkan 200 gram gula merah yang sudah disisir, 120 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih dengan api sedang. Sudah mendidih, biarkan beberapa detik sambil terus diaduk, sekitar 25 detik. Lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan sampai dingin. Sambil menunggu air gulanya dingin, sangrai 3 sendok makan wijen. Sangrai dengan api kecil sampai berwarna kuning keemasan. Sudah berwarna kuning keemasan, lalu matikan kompornya. Angkat dan sisihkan. Setelah air gulanya dingin, masukkan 150 gram tepung ketan putih ke dalam wajan, tambahkan 125 gram tepung ketan hitam, tuang sisa santan yaitu 400 ml, dan aduk sampai tercampur rata. Aduk sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya tuang dan saring air gula yang sudah dingin. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai adonan agak mengental dan menggumpal. Terus diaduk. Sudah agak mengental dan menggumpal, lalu kecilkan apinya. Lanjutkan mengaduk dengan api kecil sampai adonan sangat kental, berat dan kalis, sekitar 45 menit. Adonannya sudah berat, sudah tidak menempel di tangan, jadi sudah kalis. Kemudian matikan kompornya dan angkat. Sebelumnya siapkan loyang dan alasi dengan daun pisang atau plastik tebal tanpa diolesi minyak. Segera masukkan jenangnya ke dalam loyang. Lalu ratakan dengan spatula dengan ketebalan yang diinginkan. Segera taburi dengan wijen.
Tekan-tekan wijennya dengan spatula supaya menempel sempurna. Biarkan jenangnya beberapa jam dan sampai dingin supaya lebih padat. Setelah beberapa jam, potong-potong jenangnya sesuai selera dengan pisau plastik atau spatula. Siapkan plastik pembungkus untuk ukuran plastiknya sesuai potongan jenangnya. Lalu bungkus dengan plastik. Jika menggunakan alas daun pisang, maka akan lengket bawahnya. Jadi saat jenangnya dingin, pindahkan ke alas plastik supaya saat memotong tidak lengket bawahnya. Jenang ketan hitam tabur wijennya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya sangat lembut. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 950 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 260 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Nyalakan kompornya, lalu masak dengan api sedang cenderung kecil sampai gulanya larut sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Gulanya sudah larut, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan sampai santannya dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 250 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram tepung tapioka, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu tuang santan yang sudah dingin sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata.
Selanjutnya, saring adonan. Lalu bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Kemudian tambahkan 80 ml endapan pandan pada satu bagian. Tambahkan 80 ml santan untuk satu bagian lainnya. Aduk sampai tercampur rata. Sebelumnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Olesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Untuk setiap lapisan, siapkan dan takar masing-masing 120 ml. Untuk lapisan paling bawah, siapkan 120 ml adonan putih. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kecilkan sedikit apinya sampai api sedang cenderung kecil. Lalu masukkan loyangnya. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam loyang. Tuang adonan putih ke dalam loyang. Tutup kukusannya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 6 menit. Untuk lapisan selanjutnya, siapkan dan takar 120 ml adonan pandan. Setelah 6 menit, aduk adonan pandan, lalu tuang perlahan adonan pandan secara merata di atas lapisan adonan putih. Tutup kukusannya dan kukus selama 6 menit. Setelah 6 menit, lakukan sampai selesai. Untuk lapisan terakhir, kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari loyang. Lalu potong-potong sesuai selera. Untuk memotongnya, gunakan pisau dari plastik atau pisau yang dibungkus dengan plastik. Kue lapis berasnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya legit dan teksturnya lembut banget dan kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga,
Untuk cara membuatnya, tuang 400 ml santan ke dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan santannya sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, siapkan 400 gram labu kuning yang sudah dikukus, berat bersih setelah dikukus dan tanpa kulit. Saat masih panas, haluskan labu kuning kukus dengan sendok. Sudah halus, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 190 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian masukkan labu kuning yang sudah dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan 180 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan yang sudah dingin. Masukkan sepertiga tepung terigu. Aduk sampai rata. Lalu tuang sepertiga santannya. Aduk kembali sampai rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Adonan boleh disaring supaya lebih halus. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api kecil sampai kue hampir matang. Setelah kuenya hampir matang, kemudian beri kismis di atas kuenya. Tutup cetakannya dan panggang kembali sampai matang. Permukaan kue tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat.
Kue lumpurnya siap dikemas. Kue lumpur labu kuningnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget dan super lembut, meski hanya menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, lumatkan 300 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 80 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan sepi tinggi sampai adonan mengembang dan kental, yaitu sekitar 6 menit. Adonannya sudah mengembang dan kental. Kemudian matikan mixernya. Selanjutnya masukkan tape singkong yang sudah dihaluskan. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu sambil diayak. Lalu 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, dan aduk dengan spatula sampai adonan tercampur rata. Kemudian masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan cetakan. Bisa menggunakan cetakan kue lainnya. Di sini saya menggunakan aluminium foil cup bulat seperti ini. Lalu olesi tipis seluruh sisi cetakan kue atau aluminium foil cupnya dengan minyak goreng. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan atau hampir penuh. Selanjutnya siapkan kismis secukupnya untuk topping. Beri kismis secukupnya di atas kue sambil ditekan.
Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 25 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 25 menit, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai kuenya dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Prol tape mini kukusnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit, dan teksturnya lembut dan sangat empuk.